Cara membaca data kelompoknya. Data kelompok itu apa sih? Data yang tadi kalau tunggal dia berupa masing-masing. Kalau ini dia ada intervalnya, ada interval, ada range-nya. Dari 52 sampai 58, berarti range. Kelas itu adalah kayak kalian dari 10.1 sampai 10.6. Di 10.1 itu adalah kelas pertama. Berarti ada 6 kelas. Nah, berarti di sini ada berapa kelas di sini? Yang pertama 52 sampai 58, kelas yang pertama, kelas yang kedua 59 sampai 65, kelas yang ketiga ini, kelas yang keempat ini, kelas yang kelima ini, kelas yang keenam ini, kelas yang ketujuh ini. Oke, jadi banyaknya kelasnya ada 7. Nah, bedanya apa sama panjang kelas? Bedanya adalah kalau banyak itu dia per satu baris. Tapi kalau panjang, kita jabarkan 52 sampai 58. Berarti ada 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Berarti ada berapa banyak datum di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 datum. Berarti P-nya ada 7. Sampai sini banyak kelas dan panjang kelas. Bisa dipahamin bedanya, tahu bedanya? Bisa? Oke, bisa acungkan jempol atau beri reaction ya. Oke, mantap. Terima kasih. Nah, terus kita ke selanjutnya. Ada batas atas dan batas bawah. Jadi di setiap interval ini ada 7 interval, dia punya batas atas dan batas bawah. Contoh, kita ambil di interval yang ketiga, ada 66 sampai 72. Batas atas dan batas bawah. Batas atas itu yang paling besar di range itu, angkanya adalah 72. Batas atas. Dan batas bawahnya itu adalah nilai yang kecil. Batas bawah. Jadi yang batas atasnya 72, yang batas bawahnya itu 66. Tuh, paling tinggi dan paling rendah. Nah, itu pakai BB sama pakai BA. Nah, sekarang ada tepi bawah. Tepi bawah hubungannya sama batas bawah, tepi bawah hubungannya sama batas bawah, tepi atas hubungannya sama batas atas. Kalau tepi bawah itu batas bawahnya tadi adalah 66. Dikurangin 0,5. Selalu angkanya 0,5. Jadi di sini 65,5 gitu. Kenapa 0,5 pengurangnya itu sudah ketetapan. Jadi matematika itu adalah ketetapan dari berbagai orang-orang hebat yang sebelumnya. Kalau batas atas, perbedaannya adalah dari batas atas dikurangin. Nah, ini di sini batas bawah kurang 0,5. Kalau yang di sini batas atas ditambah 0,5. Batas atasnya itu adalah tadi kita ambil di kelas yang 66 sampai 72, berarti 72 tambah 0,5 yang adalah 72,5. Jadi ditambah 0,5. Kenapa kok harus ditambah 0,5? Oke, kita lihat di sini. Di sini batas tepi bawahnya tadi 65,5. Yang di sini tepi atas yaitu 72,5. Nah, coba kita cari tepi atas dan tepi bawah di interval 59 sampai 65. Coba dari ini ada banyak orang ya, akan saya pilih dengan random. Ada Joshua dari 10.1. Coba Joshua berapa di situ tepi bawahnya Jos dari interval yang 59 sampai 65.
tepi bawah. TB, tepi bawah. Berapa Joshua? 58,5 sama 65,5 Bu. Sama 65,5. 5 Bu. Oke, thank you, Jos. Nah, berarti di sini ada kesamaan nih. Ini 58,5 sama 65,5. Jadi ada kesamaan antara tepi atas kelas yang lebih dulu yaitu kelas kedua dan si tepi bawah kelas sesudahnya. Jadi harus sama tepi atas dan tepi bawahnya gitu dari kelas sebelum dan sesudah gitu. Batas itu batas, tepi itu dia berkurang lah istilahnya kalau kalian uh, kalau amit-amit ada batu di tepi jurang, berarti kan ada gap, ada jarak tepi biar nggak masuk ke jurang. Intinya dikurangin atau di jumlah 0,5. Jaraknya ya sedikit 0,5 gitu. Tadi kita sudah bisa baca cara eh, membaca data kelompok yang ada. Nah, sekarang kita mau membuat dari data tunggal data tunggalnya ini ke data kelompok. Jadi dari ini kita jadikan ke interval. Yang pertama kita menentukan jangkauan. Jangkauan itu apa sih? Kita harus tahu dulu data terbesar dan data terkecil. Data terbesarnya itu di sini ada angka berapa? 98. Betul nggak? Paling besarnya ada 98. Ada di sini paling besar. Dan paling kecilnya ada 38. Data terkecilnya ada 38. Jadi dikurangin jangkauan itu terbesar, kurangin terkecil, dikurangi jadi 60. Nah, di sini jangkauannya ada 60. Oh, di sini banyak datanya adalah berapa nih? Bisa kita hitung banyak datumnya, sorry. Banyak datumnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 kali 4 baris. Jadi jumlah datumnya frekuensinya ada 80 gitu. Jadi di sini kita bisa pakai aturan Sturges. Aturan Sturges ini adalah aturan internasional sih udah maksudnya udah dipakai dimanapun dan ini cocoknya di jumlah frekuensinya adalah minimal 30. Minimal 30. Kenapa harus minimal 30? Agar bisa representatif atau dengan kata lain adalah jadi sebenarnya ya di apa namanya? Kalau kalian nanti lanjut sekolah di luar negeri, kalian ketemu statistika, tidak ada data kelompok di kurikulum internasional. Jadi hanya ada di kurikulum Indonesia aja. Kenapa dibuat data kelompok? Agar dapat memudahkan kita untuk membaca datanya gitu. Jadi ini berarti bukan aturan internasional dong, karena ini di Indonesia berarti saya ralat aturan yang memang biasa dipakai untuk membuat data kelompok begitu. Jadi biar representatif adalah datanya, jumlahnya, datumnya berarti frekuensinya adalah minimal 30. Kalau di bawah 30 itu bisa juga, tapi pakai aturan lain. Tapi kita fokusnya pada si Stargess ini. Nah, si Stargess ini kita bisa masukkan 1 + 3,3 log N. N-nya itu tadi jumlah frekuensinya ada 80. Berarti 1,3 1 + 3,3 log 80. Nah, ini bisa dihitung pakai kalkulator 1,3 tambah 3,3 kali log 80-nya. Log 80-nya adalah berapa tuh? Log 80 kali 3,3. Yang ada kalkulator di sebelahnya boleh dibantu hitung.
Satu ditambah berapa nih? Log 33. Log 80, 3,3. Hasilnya 6,8, 6,28. Benar nggak? Hasilnya 6,28 sekian. Benar nggak yang menghitung? Oh, bener, Bu. Benar. Benar, Bu. Oke, berarti di jumlah jadi 7,28 sekian. Nah, tapi kita bulatkan. Kita bulatkan, selalu kita bulatkan ke atas. Selalu kita bulatkan ke atas di sini. Benar kan ya saya menghitungnya? Oke. Kita bulatkan ke atas. Kenapa kita bulatkan ke atas? Karena ketika kita bulatkan ke bawah, datanya akan semakin sempit gitu. Atas. Oke, kita bulatkan ke atas. Jadi ada 8 kelas nanti. Ada 8 kelas. Nah, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Bu, saya mau nanya, Bu. Apa tuh nih? Jadi meskipun nilainya itu 7,01 tetap dibulatin jadi 8 ya, Bu? Iya, dibulatkan ke atas. Oke, thank you, Bu. Sejauh yang saya baca sih, Stardustnya dibulatkan ke Bu, atas. Gitu. Bu, Bu, saya ingin bertanya, Bu. Ap- Ya, Log itu apa ya, Bu? LOG. log. Log itu logaritma. Jadi ini bisa dihitung di kalkulator. Kalau ulangan ya udah saya tahu nilai lognya. Log 80 berapa udah saya beritahu nanti. Karena kita tidak belajar log Jeff. Oh, oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, udah bisa saya lanjutkan? Oke. Ini belum saya hapus ya ternyata. Sebentar deh. Bu, apakah rekamannya akan dikirim? Iya, betul. Tapi saya butuh waktu untuk upload ya. Oke. Sebentar. Sebentar. Saya butuh menghapus dulu dari yang sesi sebelumnya. Di hmm, saya end dulu ininya. Eh, Nah, tadi ada berapa tadi? Banyak kelasnya ada 8. Banyak kelas tadi lambangnya apa, Kak? Ya, ada 8. Ada 8, berarti hanya 8 bisa kita tahu panjang intervalnya, yaitu jangkauan per K. Jangkauannya tadi 60, K-nya tadi banyak kelasnya ada 8. 60 bagi 8 itu berapa yang mendekati? 8 kali 7, 56. Berarti 7, sekian. 7, sekian berarti dibulatkan ke atas lagi.
dibulatkan ke atas jadi 8. Jadi panjang kelasnya ada 8. Gitu. Sorry, bukan panjang kelas. Betul, panjang kelasnya ada 8. Tadi banyak kelasnya ada 8, panjang kelasnya juga ada 8. Berarti ada 8 interval nantinya. Nah, lalu tadi di tiap interval ada tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawahnya itu adalah berapa nih yang mau kita ambil pertama kali? Bisa kalian gunakan datum paling kecilnya. Tadi datum paling kecilnya adalah angka 38. Di sini angka 38. Bisa juga kalian pakai angka lain. Bisa juga kalian pakai 37, 36, 35. Jadi tiap orang bisa membuat berbeda-beda data kelompoknya. Nah, sampai batas sebelum apa kita bisa mengarang, dalam tanda kutip ya, mengarang si tepi bawahnya, kalau jaraknya antara si data terkecil sama data terkecil dan juga tepi bawah yang kita ambil, selisihnya itu harus kurang dari si panjang kelas. Panjang kelas. Nah, kalau kalian ambil 28 tepi bawahnya, bisa nggak? Nggak bisa, karena data terkecilnya adalah 38 kurangin 28. Itu 10. 10 itu sudah lebih besar daripada 8. Jadi, tidak memenuhi. Jadi, dicek dulu kalau kalian mau mengambil tepi bawah yang bukan data terkecil, dicek dulu selisihnya. Gitu. Tapi saya di sini akan mengambil intervalnya adalah data terkecil aja. 38 panjang kelasnya ada 8, berarti 38, 39, 40, 41, 42, 2, 3, 4, 5, 43, 44, 45. Betul ya, sampai 45 ada 8 panjang kelasnya. Nah, setelah 45 berarti ada 46. 46 dikurangi sama, kok dikurangi sih, sorry. 46 sampai kita hitung lagi 8. Berarti 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Lagi. Selanjutnya 54 berarti 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Selanjutnya lagi 62, 8 lagi berarti 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Kalau saya ada salah tolong beritahu langsung ya. 70 berarti sampai ada 8 sampai 77. 77 sampai ada 8 lagi. Berarti ada di 84. Bu Guru, Iya. itu ya ada 70 sampai 77 sama 77. Oh iya, 78 ya harusnya. Terima kasih, Renat. 78 berarti sampainya adalah 85. Berarti terakhir 86 sampai berapa tuh? 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93. Sampai 93. Gitu. Satu lagi. Ini kan baru 7 kelas nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 94 sampai berapa berarti? 101, 102.
Benar nggak saya menghitungnya? Oh, 101 ya harusnya. Ya, satu-satu. 101. Bisa sampai sini menentukan intervalnya? Adakah yang bingung? Tidak ada yang bingung. Nah, setelah itu kalian lihat nih dari 38 sampai 45 ada yang mana aja? Oh, yang 38 sampai 45-nya itu cuma ada satu datum doang, berarti frekuensinya satu. Terus 46 sampai 53. Coba kita lihat 46 sampai 53 dari baris pertama ada berapa? Ini ini bukan 46 sampai 53. Berarti baris pertama itu tidak ada, baris kedua tidak ada, baris ketiga, oh baris kedua ada ya 61. Bu, di baris Enggak, pertama enggak. juga ada nggak sih, Bu? Baris kedua berapa coba nih? Di pertama, Bu, yang di 48 paling terakhir itu angkanya. Oh, 48 ya. Harus titik 48. Oke, satu. Kita bikin turusnya ketemu satu. Terus baris kedua ada nggak tuh? Sampai 53. Nggak ada ya baris kedua. Baris ketiga. Baris kedua 49, Bu. Baris kedua 49. Oke. Nah, oke bantu saya yuk. Iya, kehapus. Ini satu. Aduh, ada yang udah screenshot belum ya tadi? Ini nggak bisa di back ya. Ntar, CTRL-Z. Bentar ya, guys. Semoga bisa di back. Tidak bisa di back lagi. Ada yang udah mencatat belum tadi intervalnya berapa aja? Bu, tadi aku ada screenshot. Oke, boleh dikirim screenshotnya ke saya. Ini tiba-tiba suka kepancet. Tadi kita lagi cari berapa yang kedua tadi 38 sampai berapa tadi? Nah, tinggal kalian data aja. 38. Ini. Hmm. Ini bisa. Oke, terima kasih. Kalau mau nanya langsung, jangan lewat WA, langsung aja ngomong. Ada yang tanya nih, kelasnya 8 dapat dari mana? Apanya yang kelas, panjangnya atau banyaknya nih? Siapa nih yang bertanya? Oh, Chloe. Yang kamu tanya panjang kelasnya atau banyak kelasnya, Chloe? Itu bukan Ibu tulis kayak K-nya sama dengan 8 gitu. Itu dapat dari mana, Bu? Dapat dari sebelumnya yang ini, yang Stargist tadi. Oh, itu sama-sama yang soal sebelumnya, Bu. Oke. Nah, tinggal dihitung aja ya pakai ini. Pakai apa namanya turus. Ini tadi baris kedua ada 49, ada lagi nggak? Baris ketiga baris ketiga ada berapa? Yuk dibantu saya. Di- Dari 46 sampai 53. Yuk, yuk dibantu baris ketiga ada angka berapa aja di sini? Ada 48, Bu. 48 juga. Oke, berarti satu lagi kita taruh turusnya. Terus ada berapa lagi?
49. 49. Oke. Lanjut. 61. 61. Ini sampai 53. Salah, 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 salah. Salah, Oh, salah. 51, 51. 51. Berarti satu. Terus ada lagi nggak baris ke 4 dan 5? Ada nggak di baris keempat? Baris keempat terakhir ada 51. Tinggal jadi nanti kalau ada data kayak gini, kalian coret aja yang udah kalian ambil biar kalian nggak bingung. Ada 51 sini, terus udah ada 51 doang. Sama 49, Bu. 49 di kanan. Ya, Oke. Ada dua berarti ya. Berarti ada dua lagi. Satu, dua. Nah, berarti kita hitung terusnya ada 6. Nah, semoga nggak salah hitung nih. Nah, ini mengubah data tunggal ke data kelompok, kita tugas aja di kelas. Nanti PH-nya lebih ke menghitung ini, min, median, modus, dan sebagainya. Gitu. Jadi di kelas nanti kita akan praktek juga mengubah data tunggal ke data kelompok. Gitu. Jadi tiap orang bisa beda-beda nanti hasilnya, walaupun datanya sama. Gitu. Sampai sini bisa dipahamin? Oh, kenapa, Chen? Ada pertanyaan? Bu Al mau tanya, turus itu apa, Bu? Oke, terus itu jadi langkah kita untuk mempermudah kita menghitung. Kita bisa menghitung pakai tangan. Gitu. Kalau misalkan kalian ada yang beragama Katolik kayak Rosario. Nah, Rosario itu kan 50 kali ya. Kalau dihitung pakai tangan, kan tangan kalian cuma ada 10 gitu. Makanya adalah bentuk Rosario, kalung. Nah, sama halnya di sini kayak turus. Turus itu membantu kita menghitung, Chan. Jadi ketika kita sudah menemukan satu angka nih di interval ini, kita beri tanda satu. Kita beri satu lidi, gitu. Bisa dipahamin nggak, Chan? Bisa, Bu. Terima Oke, kasih, Bu. oke, gitu. Kalau 6 bisa pakai jari, kalau banyak kan juga repot juga ya dan takut salah. Makanya kita ada turus untuk menghitung, gitu. Nah, ini nanti tinggal dicari aja frekuensinya berapa, berapa bisa dilengkapi gitu. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah dicatat? Oh, apa Deren? Bu itu TB-nya memang 28 ya, Bu. 38. Ini misalkan kita ambil ini contoh yang tadi, misalkan kita ambil tepi bawahnya 28, itu kita nggak bisa karena si data terkecilnya tadi 38. Kalau kita memilihnya 28, itu ketika dikurangin selisihnya adalah 10. 10 itu lebih besar dari panjangnya, jadi nggak boleh. Jadi dengan kata lain selisihnya harus kurang dari 8 gitu. Ini saya ambilnya 38 Deren untuk mempermudah ambil data terkecilnya. Tapi kamu boleh juga menuliskan tepi bawah paling pertama kelasnya itu 37 juga boleh. Terjawabkah, Darren? Oh, oke, Bu. Nah, oke. Adakah lagi yang mau bertanya sebelum dilanjut? Ini sudah saya berikan di grup ketua kelas. Semoga sudah di-share sama teman-teman kalian. Adakah yang belum di-share PPT-nya kelas berapa? 10.1 sudah di-share PPT-nya ini? Halo 10.1. Georgia mungkin atau Chen udah di-share belum sama Emma PPT-nya? Belum, Bu. Oke, belum ya. Saya titip ke satu orang deh, 10.1 boleh chat saya yang ada di sini sekarang. Boleh chat saya, nanti saya forward. 10.3 sudah ada yang di-share PPT-nya? 10.3, Chloe, Petris, Tio,
Belum. Belum, oke. Saya share ke Chloe ya. Oke, Bu. Oke. Sudah bisa Chloe? Oke, ini Fanny yang ngecek. 10.4. Sudah ada yang di-share PPT-nya? Udah, Bu. Udah, oke. Thank you, Nikita. Nah, itu nanti bisa kalian print, bisa kalian lengkapin. Dan mohon maaf, saya belum bisa mengeprint handout-nya seperti yang sebelumnya. Boleh kita lanjut ya? Oke.